Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Andira Nur Hasanah. Video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Nahwu Shoroh atau Bahasa Arab 2. Kali ini saya ingin menjawab 5 soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1, yaitu isim marfu. Isim marfu adalah isim yang diangkat. Isim marfu ini mempunyai 3 rumus atau 3 alamat yang diperuntukkan untuk domah, untuk alif, dan untuk wawu. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk domah. Untuk domah, dia memiliki 3 kondisi yang menyebabkan isim marfu itu menggunakan domah. Kondisi yang pertama, pada isim mufrad atau isim tunggal. Pada kata Allahu, yang berarti Allah itu zat tunggal. Kondisi yang kedua, yaitu pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, itu jamak yang diperuntukkan untuk perempuan. Contoh kalimatnya pada isim marfu adalah muslimatu. Kondisi ketiga, jamak taksir atau jamak berbentuk tunggal. Ada contoh kalimatnya yang terdapat pada isim marfu adalah fu'alun, atau juga bisa kafirun, dan bisa lain sebagainya. Selanjutnya, alamat yang kedua yang menyebabkan isim marfu menggunakan alif. Dia juga memiliki kondisi, tapi hanya memiliki satu kondisi, yaitu pada isim mutsanna atau isim 2 atau yang berganda. Isim mutsanna itu katanya ada ana dan ani, tetapi dalam isim marfu ini yang digunakan hanya ani. Contoh katanya itu ada jannatani, yang berarti surga. Alamat yang ketiga diperuntukkan untuk wawu. Sama seperti isim alif, alamat untuk wawu dia hanya memiliki satu kondisi, yaitu pada jamak muzakkar salim atau jamak untuk laki-laki. Di jamak muzakkar salim ini yang digunakan adalah kata unaknya, seperti contoh pada kata mu'minuna, kata akhirat unaknya yang menandakan bahwa dia isim muzakkar salim terdapat pada isim marfu. Isim-isim yang marfu. Suatu isim bisa menjadi marfu karena memiliki 7 keadaan. Keadaan yang pertama, mubtada. Yang kedua, khobar mubtada. Yang ketiga, isim kana. Yang keempat, khobar inna. Yang kelima, fa'il. Yang keenam, naibul fa'il. Dan yang terakhir ada tawabi. Di sini saya ingin menjelaskan dalam 3 keadaan saja. Keadaan yang pertama, mubtada. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Contohnya itu pada Alkitabu jadidun, yang artinya buku itu baru. Kata Alkitabu di sini berarti buku, dia masuk kepada mubtadanya karena terletak di awal kalimat. Keadaan yang kedua yaitu khobar mubtada. Khobar mubtada adalah khobar yang menyempurnakan makna dari si matbunya. Contoh katanya masih seperti tadi, Alkitabu jaidadun. Tetapi di sini khobar mubtadanya itu kata jaidadun, yang berarti baru ini merupakan khobarnya karena dia yang menyempurnakan si mubtadanya tadi, yaitu kata Alkitabu. Keadaan yang ketiga yaitu fa'il. Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il lil maklum atau setelah kata kerja aktif dan menunjukkan kepada orang atau sesuatu
yang melakukan perbuatan. Fa'il juga biasa disebut dengan subjeknya. Contoh katanya ada qara'a at-thalibu risalatan, yang artinya siswa itu telah membaca surat. Kata at-thalibu ini yang artinya siswa masuknya ke fa'il atau subjeknya karena dia terletak setelah kata kerja aktif, yaitu membaca. Dan kata ini menunjukkan kepada orang yang sedang melakukan sesuatu. Soal nomor 2. Yang pertama, ada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah mansub yang dibaca nasab yang bertujuan untuk penegasan. Contoh yang pertama, ada penegasan untuk perbuatan. Hafiztut darsa hifzon, yang artinya aku sudah menghafal pelajaran tersebut dengan sangat hafal. Kata hifzo di sini adalah sebagai maf'ul mutlaknya atau penegasnya. Contoh yang kedua, menyatakan bilangan atau penegas pada bilangan. dorobtuhu dorbatan, Artinya, aku memukulnya dengan 1 kali pukulan. Kata dorobanya itu adalah maf'ul mutlak atau sebagai penegasnya. Yang kedua, ada maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim mansub yang dibaca nasab yang menjadi sasaran atau tujuan atau objeknya. Contoh katanya ada qara'tu kitaban, artinya aku sudah membaca buku. Kata kitaba di sini itu menandakan bahwa dia maf'ul bihnya atau objeknya, yaitu buku. Selanjutnya ada maf'ul fih. Maf'ul fih adalah isim mansub yang menyatakan tempat atau terjadinya suatu perbuatan atau pekerjaan. Contohnya adalah waqafa zaidun amamal madrasati, artinya Zaid berdiri di depan sekolah. Kata sekolahnya ini menunjukkan keterangan tempat. Contoh yang kedua untuk menunjukkan keterangan waktu ada azhabu illal darati sobahan bakiron, artinya saya pergi ke kantor dini hari. Kata dini hari itu menunjukkan keterangan waktu. Yang keempat ada maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah isim yang dibaca nasab yang bermanfaat untuk menyatakan sebab terjadinya perbuatan. Contoh katanya ada jalastu alal kursyi ta'ban, artinya aku duduk di atas kursi karena lelah. Yang terakhir ada maf'ul mah. Maf'ul mah adalah mansub yang terletak setelah huruf waw. Tapi huruf waw ini bukan berarti dan tidak bermakna kata sambung. Contoh katanya ada soal nomor 3 menjelaskan yang pertama mengenai hal. Hal adalah isim mansub yang menyatakan keterangan suasana yang samar. Di sini dia dibagi menjadi 2 suasana, yaitu pertama suasana pada fiil. Contoh katanya ada ja'a zaidun rakiban, artinya Zaid sudah datang sambil berkendara. Dan contoh yang kedua saat suasana maf'ul. raqib
rakibtu farasa musarrojan. Artinya, aku sudah menunggang kuda sambil berpelana. Selanjutnya ada tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dinasobkan yang menjelaskan benda-benda yang masih samar. Malaktu tis'ina na'jatan. Artinya, saya mempunyai 90 ekor kambing. Kata 90 ini masih samar karena dia belum menunjukkan buktinya. Selanjutnya ada istisna. Istisna adalah kata penghubung yang fungsinya menggabungkan, menyatakan pengecualian. Ja'ado yu'fu illa Hasan. Artinya, para tamu datang selain Hasan. Dan yang terakhir, ada fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari mansub adalah fi'il yang telah terpengaruh oleh suatu kondisi yang mengubah harokat akhirnya. Ada beberapa amil yang menyebabkan fi'il mudhari berubah menjadi mansub. Saya akan mengambil 3 contoh amil saja. Amil yang pertama ada an atau bahwa. Contoh katanya ada uridu an aqra'a qur'ana, yang berarti saya ingin membaca Al-Quran. Amil yang kedua ada lan, artinya tidak akan. Contoh katanya ada lan azhaba ila Amerika, saya tidak akan pergi ke Amerika. Amil yang ketiga ada kai, atau artinya supaya. Contoh katanya ada azhabu ila maktabati kai aqra'ada kutuba, yang berarti saya pergi ke perpustakaan supaya bisa membaca buku. Soal nomor 4 ada na'at. Na'at ini bisa disebut juga kata sifat. Na'at adalah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Na'at ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada na'at hakiki, dan yang kedua ada na'at sababi. Na'at hakiki adalah kata yang menunjukkan makna sifat pada diri matbunya. Contohnya ada Fasbir sabran jamilan. kata jamilan di sini merupakan kata sifat bagi kata sobron yang merupakan matbunya. Yang kedua ada na'at sababi. Na'at sababi adalah na'at yang menyifati isim yang berkaitan dengan matbunya. Dalam na'at sababi ini berbeda dengan na'at hakiki. Pada na'at sababi, sifat yang ada tidak menunjukkan pada sifat matbunya seperti na'at hakiki, melainkan pada kata setelah na'atnya. Ja'a rajulul karimu abuh. Yang kedua ada taukid atau menguatkan. Taukid adalah isim atau kata yang mengikuti kata yang dikuatkan baik dalam keadaan rofa'nya, nasabnya, khofalnya, dan ma'rifatnya. Menurut istilah, taukid adalah tabi yang dilafalkan dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan dari si pendengar. Contoh kata pada taukid ada Ja'a Zaidun nafsuhu, yang berarti Zaid benar-benar sudah datang sendiri.
kata sendiri di sini yang menguatkan bahwa Zaid datang sendirian. Taukid dibagi menjadi dua. Ada taukid maknawi dan taukid lafzi. Kalau taukid maknawi itu taukid atau penguat dari sisi maknanya. Kata an-nafsuh menjadi ja'a Zaidun nafsuhu. Yang kedua, ada taukid lafzi. Taukid lafzi adalah taukid yang dilaksanakan dengan duplikasi laksana isim, fiil, huruf, dan jumlah atau kalimat. Contoh laksana pada isim dhamir. Qara ta'anta. Contoh pada fiil. Zahaba. Contoh taukid lafzi pada huruf. Innatil mizan naim. Contoh lafzi pada jumlah atau kalimat ada Zoharo batilu. Selanjutnya ada badal atau pengganti. Badal adalah kata pengganti dari kata sebelumnya atau mubdal minhu. Badal dibagi menjadi 4. Yang pertama, badal syai minas syai. Badal syai minas syai itu badal yang sesuai dengan kata sebelumnya atau mubdal minhu dalam urusan maknanya. Contoh katanya ja'a Zaidun ahoka. Yang berarti Zaid sudah datang, yakni saudaramu. Kata saudaramu yaitu ahoka di sini sebagai badal atau pengganti dari kata Zaid. Yang kedua ada badal bad min kul atau kata pengganti beberapa dari kata sebelumnya. Contoh katanya ada Akal turo gifa sulusahu. aku telah memakan roti tersebut sepertiganya. Kata sepertiganya ini sebagai badalnya. Yang ketiga ada badal istimal atau badal yang berisi bagian dari matbunya namun dalam urusan maknawi. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Artinya, Zaid telah memberi manfaat kepadaku, yaitu berupa ilmunya. Di sini maknanya adalah ilmunya. Dan yang terakhir, badal ghalat atau badal yang keliru atau salah yang hadir atas si pembaca yang keliru atau salah dalam mengucapkan kata dan tidak memiliki maksud dan tujuan apa-apa. Ra'aituhu Zaidan farsa. Artinya, aku telah menyaksikan Zaid, kuda. Nah, di sini yang benarnya harusnya itu Ra'aitu farsa. yang berarti aku telah melihat kuda. Si pembicara salah menyebutkan kata Zaidun di sini. Seharusnya dia menyebutkan kata kuda. Soal nomor 5 yaitu membahas tentang kana wa ahwatuha atau amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Kana wa ahwatuha adalah salah satu kumpulan fiil yang termasuk amil, wasif, atau yang merusak tatanan hukum dari khobar dan mubtadanya. Contoh katanya sebelum kemasukan kana ada Muhammadun karimun. kata Muhammadun di sini sebagai mubtada yang dibaca marfu dan kata karimun di sini sebagai khobar yang dibacanya mansub. Mubtada ini masuknya ke isim kana dan khobar ini masuknya ke khobar kana.
Lalu setelah kemasukan kana, katanya akan berubah menjadi Kanna Muhammadun kariman. kana ini bertugas untuk merofakan isim kananya, yaitu pada kata Muhammad. Tanda rofanya berubah menjadi domah. Dan dia juga bertugas menasobkan khobar kana yang tadinya katanya karimun berubah menjadi kariman. Tanda nasobnya berubah menjadi fathah. Jadi, kana wa akhwatuha itu memiliki fungsi merofakan isim kana dan menasobkan khobar kana. Kana wa akhwatuha itu artinya itu kana dan saudara-saudaranya. Jadi, kana di sini tidak berdiri sendiri, melainkan dia memiliki saudara-saudara. Dia memiliki 10 saudara. Yang pertama yaitu kana sendiri, terus ada bata, artinya mengerjakan sesuatu di malam hari. Lalu ada adha, yang artinya mengerjakan sesuatu di waktu duha atau sebelum zuhur. Selanjutnya ada asbaha, yang artinya mengerjakan sesuatu di waktu pagi. Selanjutnya ada amsa, yang artinya mengerjakan sesuatu di waktu sore. Lalu juga ada soro, yang berarti berubah keadaannya. Lanjut ada laisa, yang berarti bukan dan tidak. Dan yang terakhir ada kata mabariha, mafatia, dan madama, yang dia memiliki arti sama, yaitu masih atau senantiasa. Sini saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama, contoh pada bata atau mengerjakan sesuatu di malam hari. Contoh kalimatnya ada Bata Zaidun nauman. berarti Zaid tidur di waktu malam. Dan contoh yang kedua, kata Amsa Zaidun akilan. yang berarti Zaid makan di sore hari. Materi yang terakhir ada inna wa akhwatuha atau inna dan saudara-saudaranya. Inna wa akhwatuha adalah sekelompok huruf kata depan yang biasanya berada sebelum isim. Jika jumlah ismiyah didahului oleh inna, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub, dan itu dinamakan isim inna. Dan jika khobarnya tetap marfu, dinamakan khobar inna. Contoh kalimat sebelum kemasukan inna ada Allahu sami'u alim. kata Allahu di sini sebagai mubtada, kata sami'unya sebagai khobar, di mana mubtadanya dibaca rofa dan khobarnya dibaca rofa. Tetapi setelah kemasukan inna, kalimatnya akan berubah menjadi Innallaha sami'u alim. di mana kata Allahnya ini masuk ke isim inna dan dibaca nasab atau berubah menjadi fathah. Dan kata sami'unya tetap dibaca rofa berupa domah. Inna ini memiliki fungsi menasobkan isim kana dan merofakan isim khobar. Inna wa akhwatuha memiliki saudara. Pertama ada ina, yang kedua ada ana atau bahwa, yang ketiga ada ka'anna atau seakan-akan, yang keempat ada lakinna atau menyangkal, yang kelima la'alla atau semoga, dan yang keenam
ada laita atau seandainya. Saya di sini ingin mengambil dua contoh saja, yaitu pada kata anna atau bahwa. Contoh kalimatnya berupa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku menyatakan bahwa Muhammad ialah utusan Allah. Contoh yang keduanya ada ka'anna, artinya seakan-akan. Contoh kalimatnya ada ka'anna wajhaka bidrun, artinya seolah-olah wajahmu tersebut bulan purnama. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tentang soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.